morning everyone, how are you? I hope all of you are healthy. Before we start our study today, let's pray according to our respective religions and belief. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Start praying. Praying finish. Today we will learn about animal and plant body part and their function. Hari ini kita belajar tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, plant part atau bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, root atau akar. Yang kedua, stem atau batang. Yang ketiga, leaf atau daun. Yang keempat, flower atau bunga. Yang kelima, fruit atau buah. Yang keenam, seed atau biji. Nah adik-adik, setelah kita mengenal bagian-bagian dari tumbuhan, sekarang kita akan mengetahui function of plant part atau fungsi bagian tumbuhan. Yang pertama, root. Root are the lower part of the plant that is in the soil, atau akar adalah bagian bawah tumbuhan yang berada di dalam tanah. Root function atau fungsi akar, to strengthen the plants atau untuk mengkokohkan tumbuhan. Yang kedua, to absorb water and mineral substance from the soil atau untuk menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, to save food reservoir atau untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari bagian tumbuhan yang kedua yaitu stem. The stem is the part of the plant that is above the ground, atau batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Root function atau fungsi batang, a place of emergency of leaf, flower, and fruit to distribute water and nutrients to other part of the plant, atau sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, dan untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain. Fungsi dari bagian tumbuhan yang ketiga yaitu leaf atau daun. Leaf are the part of the plant that grow on the branch, atau daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di ranting. Leaf function atau fungsi daun, as a place for photosynthesis atau sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Fungsi dari bagian tumbuhan yang keempat yaitu flower. Flower are plant part that function as a means of reproducing seed plants. Flower are the seed of pollination, atau bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga menjadi tempat terjadinya penyerbukan. Fungsi dari bagian tumbuhan yang kelima yaitu fruit. The fruit is the part of the plant that come from the flower. Fruit contain lots of vitamin that human need, atau buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga. Buah banyak mengandung vitamin yang diperlukan oleh manusia. Function of the fruit atau fungsi dari buah yang pertama, to protect the seeds atau untuk melindungi biji. Yang kedua, as a food reservoir for germinating seed atau sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Fungsi
dari bagian tumbuhan yang terakhir atau yang keenam, yaitu seeds. Seeds are the result of fertilization that occurs due to pollination between pollen and egg shells on the pistil, atau biji adalah hasil dari tumbuhan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Fungsi biji as a candidate for new plants, atau sebagai calon tumbuhan yang baru. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengenal animal body part atau bagian tumbuhan hewan. Yang pertama, head atau kepala, body atau badan, locomotion atau gerak. Example of insects are grasshoppers, atau contoh serangga yaitu belalang. The grasshoppers has 6 legs. The size of the hind legs are longer than the front legs, which serves to help the grasshoppers when it is hungry. Grasshoppers have additional body part that other animals do not have, namely antenna. Antenna serves as a tool of touch, smell, and hearing in intention. Antenna can also be used to communicate. Atau belalang memiliki 6 kaki. Ukuran kaki belalang bagian belakang lebih panjang daripada kaki bagian depan, yang berfungsi untuk membantu belalang saat melompat tinggi. Belalang memiliki bagian tubuh yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya, yaitu antena. Antena berfungsi sebagai alat peraba, penciuman, dan pendengaran pada serangga. Antena juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Ini adalah contoh dari serangga, yaitu belalang. Nah adik-adik, sekian ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.